Itulah makna hakikat. Jadi, mana yang lebih wujud antara syariat, thariqah, dan hakikat? Nah, dengan penjelasan inilah kita bisa meyakini bahwa hakikat itu lebih dahulu wujud daripada thariqah dan syariat. Ada dan terwujudnya syariat dan thariqah karena adanya hakikat, karena adanya mata, karena adanya badan. Tanpa badan, tanpa hakikat, apakah muncul syariat? Apakah muncul Anda bisa naik motor, Anda bisa berjalan, Anda bisa mandi, Anda bisa makan, Anda bisa sholat, Anda bisa ibadah, dan yang lain-lainnya? Kan tidak ada. Tanpa kita terlahir ke dunia ini, tanpa adanya badan dan mata ini, kan seluruh syariat tak akan pernah wujud buat kita. Terbukti dulu sebelum kita terlahir, kan kita tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kita tidak kenal apa-apa karena kita gaib sebelum kita terlahir ke dunia ini. Dengan terlahirnya kita di dunia ini, maka terwujudlah segala sesuatu yang kita pandang. Itulah syariat. Yang mewujudkan syariat adalah hakikat. Siapa hakikat? Badan, mata, dan seluruh anggota badan inilah hakikatnya. Semoga bisa dipahami antara syariat, thariqah, hakikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita melanjutkan lagi menuju ma'rifat. Apakah ma'rifat itu? Ma'rifat itu adalah hayatullah. Ma'rifat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ma'rifat itu adalah Allah, dialah Tuhan yang hidup terus menerus, yakni sejak sebelum Nabi Adam, sejak Allah menciptakan makhluk, seluruhnya makhluk itu hidup karena hidupnya Allah. Sampai Nabi Adam, sampai kita saat ini, sampai manusia yang akan datang, seluruhnya diwujudkan oleh hidup, disyariatkan oleh hidup. Tanpa hayatullah, tanpa ma'rifat, apakah hakikat akan terlahir? Apakah thariqah akan terlahir? Dan apakah syariat bisa terlahir? Maka terwujudnya syariat, maka terwujudnya thariqah, maka terwujudnya hakikat karena adanya ma'rifat, karena adanya Allah. Tanpa Allah, maka
maka badan ini tak ada. Tanpa Allah, maka penglihatan, pendengaran ini tak ada. Tanpa Allah, maka seluruh syariat-syariat yang ada, sholatmu, ibadahmu, puasamu, hajimu, zikirmu, dan seluruhnya tak akan pernah ada tanpa adanya hidup yang ada di badan ini, tanpa adanya Allah yang maha beramal, yang maha menggerakkan seluruh makhluk ciptaannya. Nah, jadi nyatalah bahwa Allah itu lebih wujud daripada makhluknya. Maka terbuktilah hidup itu lebih wujud, hidup itu lebih nyata, hidup itu lebih jelas daripada hakikat, toreko, dan syariat. Hidup itu lebih wujud daripada badan kita ini. Hidup itu lebih wujud daripada penglihatan pada mata ini. Dan wujud hidup itu adalah lebih wujud dari apa yang kita pandang, dari segala sesuatu yang kita wujudkan. Jadi yang mewujudkan syariat itu adalah hayatullah, yaitu Allah sendiri. Di dalam pengertian hakikat dan ma'rifat yang ada hanya diri Allah. Jadi jangan sampai terlihatnya diri manusianya. Karena bila yang terlihat diri manusianya, nama manusianya di hati ini, berarti yang jadi Tuhan, berarti yang jadi penguasa hidup dan badan ini adalah diri manusia itu sendiri. Nama manusia itu sendiri berarti kan tidak bertuhan, kecuali mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, mempertuhankan diri manusianya sendiri, mempertuhankan nama manusianya sendiri di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bertuhankan kepada Allah, sedang Allah itu gaib di hati kita, sedang Allah itu mati di hati kita, sedang Allah itu tiada di hati kita. Berarti selama ini kan tidak menyembah Allah, karena Allah tiada bagi kita, Allah gaib bagi kita. Bagaimana dikatakan menyembah, bagaimana dikatakan mengabdi, sedangkan syarat menyembah wajib Allahnya nyata. Bila Allahnya gaib, kan berarti batal persembahan kita selama ini. Akhirnya niatan-niatan sholat dan niatan-niatan ibadah kita melenceng jauh dari niatan awalnya. Awalnya
diniatkan lillahi ta'ala, tapi praktek di dalamnya masih linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini kerjaku hamba, ini jalanku hamba. Semuanya rojiun kepada Tuhan yang diwujudkan di hati kita selama ini. Siapa yang wujud di hati kita? Kan diri manusia kita sendiri. Kan nama manusia kita sendiri yang selama ini mentuhani badan-badan ini. Maka dari itu, bila ingin bertuhankan Allah, maka masuk Islam dulu secara hati. Karena selama ini Islam kita hanya sebatas badan-badan saja. Islam kita hanya sebatas syariat saja. Islam kita hanya kulit saja. Dan bertuhan kita selama ini juga angan-angan. Hanya angan-angan belaka, hanya dusta belaka. Katanya bertuhankan kepada Allah, tetapi praktek hati kita selama ini mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah wayang yang lepas dari sang dalang, seolah-olah wayang sudah mampu mendalangi dirinya sendiri. Kemudian dalangnya ditiadakan, kemudian dalangnya digoibkan di hati sang wayang, karena wayangnya seolah-olah sudah menjadi Tuhan. Selama ini kan kita yang merasa memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Wujud kita akui sebagai wujud manusia kita. Hidup kita akui sebagai hidup manusia kita. Kuasa sudah kita akui sebagai kuasa diri manusia kita. Ilmu sudah kita akui sebagai ilmu manusia kita. Kehendak sudah kita akui sebagai kehendak diri manusia kita. Melihat sudah kita akui sebagai lihatnya diri manusia kita. Mendengar sudah kita akui sebagai pendengaran diri manusia kita. Berkalam sudah kita akui sebagai ucapan diri manusia kita selama ini. Berarti yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini adalah kita sendiri. Mestinya bila kita bertuhan, maka kita tak boleh mengaku-ngaku sebagai yang ampunya sifat-sifatnya Allah itu. Berarti selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah sebagai Allah, tapi kita tidak menyadarinya. Sebagai hamba, mestinya
mestinya kita bersifat kebalikan daripada sifat-sifatnya Allah yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Bila Allah yang wujud, maka wajiblah bagi diri manusia kita Adam tiada. Bila Allah yang hidup, maka wajiblah kita kembali kepada kematian. Bila Allah yang berkuasa, maka lemahlah diri manusia kita. Mestinya yang jadi Allah ya Allah dengan segala sifat-sifatnya, dan mestinya kita sebagai hamba dengan segala sifat-sifat kebalikan daripada sifatnya Allah, yakni di dalam sifat muhalnya Allah. Begitulah yang dimaksud bertuhan.